Adalah pernyataan singkat yang disampaikan oleh Raffi Ahmad saat tiba di kantor atau istana kepresidenan. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Apa yang mau di... Ada arahan khusus nggak? Nah, Ini nanti menteri. kita juga udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo ini? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk pelantikan ini? Dihubunginnya semalam atau udah dari kemarin? Udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari lalu. Terima kasih. Selamat ya. Itu apa ya, Mas? Kalau di kementerian kan memang berfokus pada bagaimana pelaksanaan regulasi dari Mas Menterinya sama Bu Wamennya. Kalau di sini saya lebih membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif ataupun juga pemberdayaan ekonomi kreatif yang bisa jadi tidak hanya di satu kementerian lintas sektoral dan mungkin yang nggak jauh jadi pengalaman saya pekerjaan saya selama ini. Kurang lebih gitu ya. Khusus nggak dari Prabowo? Iya. Ya pastinya semoga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya bekerja bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk ya tadi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan. Kurang lebih seperti itu dulu ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Terima kasih ya, terima kasih doanya. Suasana terkini di Istana Kepresidenan yang hari ini akan ada serangkaian acara pelantikan sejumlah staf khusus, utusan khusus, dan juga ada penasihat khusus serta kepala badan yang telah dihadiri oleh sejumlah tokoh politik maupun tokoh masyarakat serta beberapa selebritas yang tadi sudah sedikit menyampaikan informasi singkat pada saat kedatangan, diantaranya ada Raffi Ahmad yang beberapa waktu yang lalu memang sempat datang untuk diundang di Kertanegara dan sempat diisukan akan menjadi menteri, dan hari ini Raffi Ahmad akan dilantik sebagai staf khusus. Dan berikut ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang telah hadir, sudah berkumpul di Istana Kepresidenan. Selama ini ngurusin umat, kembali ngurusin umat. Ya, ini Oke, kita makasih. lihat Daniel Ansar, pemirsa, yang juga telah hadir di Istana Kepresidenan, yang kemarin sudah dipilih oleh seluruh Hakim Agung, dan hari ini adalah semacam pelantikan Ketua Mahkamah Agung yang baru. Gitu aja. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini, Prof, soal yang tidak termasuk dalam HAM berat ini gimana, Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas. Paham terhadap undang-undang pengadilan HAM, karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU pengadilan HAM itu ke DPR, dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri, dan tentu pemerintah akan kaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari
berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Kalau di analisis tadi Prof. Kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini, dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Nasihat Prof. Jalan dikit. Kasih jalan. Sama Prof. Gibran, temannya Hamzah. Prof. Gantian jam 10. Ini audionya kedengeran katanya. Audionya nggak kedengeran. Baik, baru saja pemirsa kita saksikan pernyataan singkat dari Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, dan ini kita saksikan kembali kedatangan dari Raffi Ahmad, selebritas yang beberapa waktu lalu cukup aktif juga sebagai bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran. Dan hari ini Raffi Ahmad juga dilantik sebagai salah satu dari utusan khusus Presiden untuk bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Sebagai informasi tambahan bahwa Raffi Ahmad memang lebih banyak dikenal sebagai selebritas yang cukup banyak berkarya, baik itu sebagai penyanyi, sebagai pemain sinetron, sebagai pemain di film layar lebar, dan pada akhirnya juga masuk ke dalam dunia politik yang pada beberapa waktu lalu Yang akan diharapkan bisa dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan simak keterangan singkat dari Bapak Muhadjir Effendi. Sudah ada konsen tertentu untuk permasalahan haji, Pak? Iya, Pak. Belum, kan baru tadi diberitahu aja juga baru tadi pagi. Ya, makasih. Mau haji. Mama, Pak. Pedes banget aku makan. Ya, pemirsa, kita simak berikut adalah pernyataan singkat dari Raffi Ahmad. Akan dihubungin sih Mas katanya, jadi utusan khusus. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Apa yang mau di... Ada arahan khusus nggak? Nah, Ini nanti menteri. kita juga udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo-nya? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk dilantik ini? Dihubunginnya semalam atau udah dari kemarin? Udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari. Terima kasih.
Ini adalah cuplikan beberapa saat yang lalu. Dengan Kementerian Ekonomi Kreatif apa ya, Mas? Kalau di kementerian kan memang berfokus pada bagaimana pelaksanaan regulasi dari Mas Menterinya sama Bu Wamennya. Kalau di sini saya lebih membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif ataupun juga pemberdayaan ekonomi kreatif yang bisa jadi tidak hanya di satu kementerian lintas sektoral dan mungkin yang nggak jauh jadi pengalaman saya pekerjaan saya selama ini. Kurang lebih gitu ya. Khusus nggak dari Prabowo? Iya. Atau pemberangkatan? Ya pastinya semoga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya bekerja bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk ya tadi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan. Kurang lebih seperti itu dulu ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Terima kasih ya, terima kasih doanya. Ya, dan pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini di Istana Kepresidenan, di mana para awak media sedang menanti beberapa tokoh yang hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ada utusan khusus, penasehat khusus, staf khusus Presiden, dan juga beberapa kepala badan. Dan kami informasikan kembali dari selebaran yang kami terima di redaksi iNews bahwa sejumlah tokoh hari ini dilantik, diantaranya ada Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Haji Sunarto, SHMH, hari ini dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, ada beberapa utusan khusus Presiden, diantaranya Muhammad Mardiono, dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Lalu ada Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Lalu Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang selama ini dikenal sebagai pemuka agama, ini akan menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian beberapa saat yang lalu yang hadir ada selebritas Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan digital. Dan nama-nama yang sudah cukup familiar ada Ibu Mari LK Pangestu yang kembali hari ini juga diundang ke Istana Kepresidenan untuk menjadi utusan khusus Presiden di bidang perdagangan. Kita kembali melihat di layar televisi Anda pemirsa, jumlah tokoh sudah hadir. Di sini ada kita dari DPD kan? Bukan yang mau dilantik, sorry. Salah. Iya benar kan, bukan mau dilantik. Bukan mau dilantik. Emang. Itu udah serat. Ya. Iya. Baik pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.